Hai kalian para Sagitarius dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih sudah sejauh ini mengikuti channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ini adalah giliran kalian untuk mendapatkan bacaan kali ini dengan judul Angel's Guide Oracle Card Message. Jadi pesan dari Oracle Card, Angels Guide. Jika ini resonate dengan kehidupan kalian ya, thanks God. Kalau tidak resonate dan ini bukan buat kalian karena ini adalah sebuah general reading. Jadi secara general, kemarin ada yang bertanya di kolom komentar, saya nggak ngerti ini maksudnya tentang karir keuangan dan bisnis atau apa. Ya, hubungkan saja dengan kehidupan kalian. Namanya general reading. Ya. Kalau personal reading kan beda lagi. Oke. Apakah ada Sagittarius yang personal reading sama saya? Ada. Ada. Oke. So my dear Sagittarius, ini adalah pesan untuk kalian, ya. Inner child healing. Wow. Oke. Sedikit bercerita. Ada yang personal reading sama saya, and then kemudian dia mengeluhkan bahwa hidupnya berantakan. Dia sudah merasa melakukan yang terbaik bahkan untuk dirinya, tidak pernah jahat sama orang, bla 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 bla. Tapi kok hidupnya berantakan. Setelah saya gali-gali dari semua omongan dia, dan saya mengetahui bahwa ada inner child dia yang perlu di healing. Oke. So, ini kartu muncul di bacaannya Sagittarius. Inner child healing. Tanpa sadar, kita menyimpan inner child kita di alam bawah sadar kita. Ya. Ketika peristiwa itu berlangsung saat kita berumur sebelum 7 tahun. Jadi di bawah 7 tahun. Itu yang tersimpan. Dan ya, kita mungkin udah lupa. Mungkin kita nggak ngeh kalau memang itu yang membentuk kalian seperti kalian sekarang. Contoh aja. Orang tua yang berantem-berantem, orang tua yang bercerai, atau keadaan pada saat kalian kecil seperti apa. Dan membuat kalian sedih, sakit hati atau apapun, dan itu tersimpan di lubuk hati kalian. Jadi walaupun ketika kalian grow up, ketika kalian besar, inner child kalian itu masih tersimpan. Dan kalau itu tidak disembuhkan, akan menjadi akar pahit di dalam kehidupan kalian tanpa kalian sadari. Akar pahit itu ngegrogotinnya dari dalam. Dan kadang-kadang bahkan berpengaruh ke dalam kehidupan kalian sehari-hari. Kok begini, kok begitu, banyak hal yang akan kalian hadapi. Jadi ini yang perlu kalian healing dulu, yang perlu kalian sembuhin dulu. Segala sesuatu yang di dalam hati kalian, di bawah alam sadar kalian, yang tidak tampak. Jadi mungkin di kehidupan kalian orangnya cuek, santai, menyenangkan, diem, dan lain sebagainya. Apapun itu ya bentukannya. Oke? Tapi sebenarnya deep in your heart, di bawah alam sadar kalian, itu ada sesuatu hal yang perlu disembuhkan. Sampai sini, kalau ini resonate dengan kalian para Sagittarius, terusin bacaannya. Kalau enggak apa-apa. Enggak resonate, saya enggak punya. Menurut saya nggak ada yang nggak punya inner child yang perlu di healing. Karena kita hidup di ketidaksempurnaan. Segitu tidak sempurnanya dunia ini dan kehidupan ini, hal-hal seperti itu ada di dalam diri kalian. Tanpa kalian sadar. Dan muncul tiba-tiba ketika ada sesuatu peristiwa. Oke? Kalau kalian nanya, terus Mbak Lucy pembaca tarot apakah punya inner child yang harus di-healing? Iya. Iya, dan saya menyadari itu. Ketika kita menyadarinya, maka kita menyembuhkannya. Sama kita misalnya sakit di tangan. Aduh, ini sakit. Kita sadar nih sakit. Ya, kita sembuhin gitu. Dengan cara apapun.
ya ke dokter atau minum obat dan lain sebagainya. Seperti itu juga inner child. Kalau kita bilang kita nggak punya inner child yang perlu disembuhkan, pertanyakan lagi deh. Karena setiap orang punya. Karena kita hidup di dunia yang tidak sempurna, di kehidupan yang tidak sempurna. Jadi pesannya dari Angel's Guide kali ini adalah sembuhkan inner child kalian. Ya. Yang kedua, setelah menyembuhkan inner child kalian atau ya sementara penyembuhan, sementara ngerti yang mana yang harus disembuhin, raise your vibration. Tingkatkan vibrasi energi positif di setiap lini kehidupan kalian, di setiap langkah kehidupan kalian. Ketika itu sudah sembuh, jadi gampang. Kalau itu belum sembuh inner child-nya, susah. Susah begini, susah begitu. Jadi untuk meningkatkan vibrasi ini, raise your vibration ini, vibrasi atau energi positif ini, ya inner child-nya duluan yang disembuhkan. Makanya itu jadi kartu pertama. Inner child kalian duluan yang diteliti, dianalisa, kemudian oke, kalau gitu saya harus memaafkan. Contoh paling konkret, mau dengar contohnya? Saya punya almarhum bapak, ya udah almarhum ya. Saya punya bapak yang galaknya minta ampun, saya sampai besar tuh sakit hati sama beliau. Tapi ketika beliau meninggal, dan akhirnya saya mengerti apa yang sebenarnya terjadi, nyesel saya. Kenapa waktu bapak saya masih hidup, saya tidak punya kesadaran itu dan menyembuhkan inner child saya, sehingga saya bisa mengerti kenapa bapak saya segalak itu. Itu kan jadi sedih. Nah, seperti itu ya. Setelah berhasil menyembuhkan inner child, baru bisa vibe kita, energi kita diangkat. Dan jadi jalan kehidupan, jadi jalan kehidupan menjadi lancar. Ya enggak juga begitu, tapi setidaknya ada yang udah plong gitu. Dan enggak lagi ngegrogotin hati jadi penyakit hati. Jadi ya udahlah, ayo kita lakukan ini dan lanjutkan hidup kayak gitu ya. Trust the universe, ya ampun, ini bacaan yang luar biasa untuk Sagittarius. Yang berikutnya, pesan yang berikutnya adalah trust the universe. Percaya dengan jalan hidup kalian, takdir kalian itu. Gak bisa, misalnya kalian tahu bahwa takdir kalian itu adalah menjadi seorang ibu rumah tangga misalnya. Ya udah, jadi ibu rumah tangga yang baik saja. Dan lakukan sesuai porsinya. Sesuai apa yang memang menjadi bagian kalian. Trust the universe juga berarti tidak seuzon sama sang pencipta. Tuhan ini gak adil nih. Orang lain begitu, saya begini. Nggak gitu. Trust the universe ini juga berarti percaya bahwa setiap orang diberikan jalan yang baik di dalam kehidupannya. Oke? Ya, memang 3 kartu, tapi lumayan panjang bacaannya ya, karena memang kan di situ titik pangkal dari bacaan hari ini. Oke? Sorry. Kartu berikutnya tidak akan saya buka secara terbalik, dan ini adalah dari Rider White Tarot. Oh, wow. That's cool. Yang mana duluan? Oh, ini duluan. Oke. 6, satu lagi. Baik. Kartu tarotnya bicara tentang Knight of Cups. Yang datang kepada kalian adalah hal-hal yang memang menjadi passion kalian di kehidupan. Yang akan datang adalah hal-hal tersebut. Siap atau tidak, itu akan datang. Dan makanya tadi disebutkan inner child-nya disembuhkan dulu, kemudian angkat energi positif kalian, dan lain sebagainya tadi ya. Dan trust the universe, itu berkaitan dengan yang akan datang di dalam kehidupan kalian. So, yang akan datang ke dalam kehidupan kalian adalah hal-hal yang sesuai dengan passion kalian. Sesuai dengan jati diri kalian. Jangan bilang kalian masih cari jati diri ya, berarti masih bocil dan sebenarnya nggak layak nonton tarot kalau masih bocil. Ya, yang datang kepada kalian adalah hal-hal yang passionate.
Dan itu datang secara luar biasa. Sampai 2 kali Knight-nya datang ya. Ada Knight of Cup, yang ini adalah Knight of Sword. Dan itu datangnya cepet banget. Kalau kalian masih ada penyakit hati, masih belum sembuh inner child-nya ini, dan kalian gak akan bisa ngambil kesempatan itu dengan baik. Setiap orang kan pengen naik kelas. Setiap orang ingin naik ke tingkat kehidupannya. Gak gitu-gitu aja sampai bosan. Setiap orang yang nonton ini, saya yakin kalian para Sagittarius menginginkan hal itu. Bahkan bukan cuma Sagittarius ya, semua zodiak ya kan. Ya itu akan datang. Itu akan datang. Dan datangnya cepat. Tapi gimana caranya agar kalian bisa deal with it, atau tahu bahwa itu adalah kesempatan luar biasa di dalam kehidupan kalian? Ya itu tadi, sembuhkan dulu inner child kalian. Dan ada the Fool. Bahkan ada petualangan baru, pengalaman baru dalam hidup, benar-benar sesuatu hal yang baru yang akan kalian dapatkan, yang akan ada atau datang di dalam kehidupan kalian. Dan juga hal tersebut akan kalian ambil sebagai rewardnya atau hasilnya dengan adanya Seven of Pentacles. Kalau kalian melihat hasil yang dicapai dari sesuatu yang baru ini, kan datang ya tadi, datang. Dan itu hal baru. Terus kalian gak siap ya, hasil yang kalian dapatkan mungkin tidak akan sesuai dengan yang kalian ekspektasikan. Tapi kalau kalian siap, hasil yang akan kalian dapatkan di Seven of Pentacles itu luar biasa. Ini masih Seven of Pentacles karena dari sebagian kalian mungkin tidak menyadari bahwa kalian harus menyembuhkan penyakit hati dulu atau menyembuhkan inner child kalian dulu. Masih ada yang berada di sini bahkan. Ten of Swords. Bingung mau ngapain, terus bilang kalau apaan sih, nggak ada kok yang perlu disembuhkan dalam hidup saya, penyangkalan gitu, denial. Tapi ngeluh, hidup saya begini-begini aja kok. Oh, nggak apa-apa Mbak Lucy, saya seneng kok hidup begini-begini aja. Ya nggak mungkin nonton tarot kalau seneng dengan hidup yang begitu-begitu aja. Nonton tarot kan karena ingin dengar sesuatu hal yang mungkin bisa merubah hidup kalian. Tapi tentu saja nonton bacaan tarot di YouTube yang general reading seperti ini, atau yang personal reading sekalipun, bisa merubah hidup jika kalian ingin merubahnya. Bukan cuma ingin, tapi melakukannya. Karena pembaca tarot tuh bukan cenayang yang wah kita lemparkan energi positif kepada kalian yang nonton ini. Nggak gitu. Apalagi saya gitu loh. Bukan model-modelan kayak gitu. Ini hanya penyampaian pesan, kemudian dibalikin lagi kepada kalian. Maukah kalian melakukannya? Maukah kalian menyembuhkan inner child kalian, kemudian raise your vibration and trust the universe? Itu terserah kalian yang nonton. Nonton boleh nonton, habis itu skip, hilang, nggak melakukan apa-apa, ya tidak terjadi perubahan. Dan kayak gini hasilnya. Ten of Swords, nggak bisa kemana-mana, hidup masih begitu-begitu aja. Terus nyalahin, pembaca tarotnya PHP, bilang yang bagus-bagus, kenyataannya hidup saya begini. Lihat, kalian melakukan perubahan untuk itu atau tidak? Karena tidak ada yang bisa merubah kalian kecuali kalian sendiri. Tidak ada yang bisa merubah keadaan yang kalian hadapi kecuali diri kalian sendiri yang ingin merubahnya. Dan melakukannya, bukan cuma ingin. Ada pencerahan kok, ada jalannya kok, ada The Hermit kok. The Hermit adalah pertapa yang bawa lentera. Dan The Hermit lah yang akan membawa kalian, menuntun kalian pada sebuah pencerahan. Oh kalau gitu saya nunggu The Hermit duluan. Ntar kalau ada orang yang pakai jubah bawa ini disangka The Hermit lagi di kehidupan nyata. Ini tuh dalam tanda kutip ya. Kalian harus mengikuti jalur yang memang menjadi takdir kalian itu.
Jadi makanya tadi harus ada yang disembuhin dulu supaya kalian mengerti sebenarnya kalian itu siapa, bagaimana, dan universe, jalan hidup itu menuntun kalian kemana, untuk jadi apa, gunanya apa. The Hermitnya ada, berarti possibility kalian untuk menemukan pencerahan ada. Tinggal kalian mau mengambil itu atau tidak, mengambil kesempatan yang datang atau tidak, mau merubah hidup kalian menjadi lebih baik atau tidak. It's your own choice. Itu pilihan kalian masing-masing. Ada Page of Wands. Tetap aja hal-hal lama yang masih kalian harus lakukan, itulah yang menjadi bagian dari kehidupan kalian, yang harus diselesaikan, yang harus dijalani. Dan itulah yang seharusnya kalian bisa lakukan dengan baik setelah kalian sudah bisa berdamai dengan diri kalian, menyembuhkan inner child kalian. Oke? Right. Lanjut dengan beberapa kartu dari Oceanic Tarot. Saya kalau udah kebanyakan reading pusing. Energinya habis. Oke. 3 kartu dari Oceanic Tarot. Intuition. The High Priestess. Intuisi yang harus dikuatkan. Kalian para Sagittarius punya kok intuisi yang kuat. Dan itu yang harus diperkuat lagi. Apalagi potensial, Seven of Pentacles. Potensi-potensinya ada banget. Kesempatan-kesempatannya ada banget. Tinggal gimana kalian mengolahnya. So ada potensi untuk kalian bisa merubah hidup kalian kalau memang kalian merasa sedang tidak baik-baik aja. Karena biasanya yang nonton tarot tuh butuh jawaban kayak gitu. Kalian sadari atau tidak, kalian yakin atau enggak, akui atau tidak. Ya. Semoga ini bisa jadi pesan yang baik untuk kalian. Yang terakhir, prosperity, kemakmuran. Ada kemakmuran itu. Ada. Dan tentu saja itu bisa terjadi saat kalian sudah melakukan step-stepnya tadi. Sesuai pesan dari Angel's Guide Oracle Card. Oke? Sekarang pertanyakan satu hal dan saya akan jawab dengan yes or no. Saya mungkin tidak panjang-panjang melakukan bacaan ini, tapi yang penting ada ya. Tiap minggu ada gitu loh. Jawabannya adalah yes, the word yes. Regeneration. Yes, jawabannya yes. Bagus tuh. Yes loh. Oke, kemudian dari Monology Oracle Card aja saya bacain untuk kalian sebagai penutup dari bacaan kali ini. Your hard work is paying off. Setiap yang kalian usahakan, upayakan akan mendapatkan hasilnya. Tentu saja. Oke, bagus banget sih menurut saya ya pesannya dan jawaban dan pesannya dan bacaannya menurut saya sih bagus karena ini kan untuk kalian para Sagittarius, entah kalian pikir itu juga bagus atau tidak ya terserah sih, tapi yang penting silahkan masukkan aja, sesuaikan dengan apa yang sedang menjadi permasalahan di hidup kalian dan tetap semangat dalam melakukannya. Saya doakan saja yang terbaik untuk kalian. Dan kali ini bacaannya selesai, kita ketemu lagi di bacaan-bacaan mendatang. Salam Light Angel and Love. Bye-bye.